sobat otan yang berbahaya itu. Tidak! Paman menginjak si ular kobra. Gawat! Jangan sampai si paman jadi korban keganasan sobat otan yang satu ini. Hah? Kok si kobra tidak menggigit kaki si paman ya? Kamu lagi nggak doyan gigit ya, Sob? Yap, teman, yang menginjak si melata berbahaya ini hanya kaki palsu kok. Pantesan saja ya sobat otan ini tidak merespon, karena ia tidak merasakan partikel benda hidup pada kaki palsu layaknya kaki manusia asli. Sobat otan ini punya penciuman yang bagus, teman. Dengan lidahnya, ia mampu membedakan antara benda mati dan benda hidup. Pasti kalian sudah pada cemas ya. Untung saja kaki palsu yang menginjak si kobra ini. Coba kalau kaki beneran, Otan nggak tahu deh apa yang akan terjadi. Kita memang harus hati-hati saat berada di alam bebas, teman. Tapi nggak perlu takut berlebihan kok, karena ular kobra akan lebih memilih kabur saat bertemu dengan manusia. Ular kobra, atau sering juga disebut ular sendok, memiliki warna yang cukup beragam, mulai dari hitam, coklat tua, sampai putih kuning. Sobat otan ini terkenal karena bisanya yang mematikan. Selain penciumannya yang tajam, ular kobra juga punya deteksi yang cukup baik terhadap gerakan. Lihat teman, ketika agen otan ini melakukan gerakan tangan, si kobra dengan sangat lihai mengikutinya. Jadi kalau selama ini ada anggapan ular kobra bisa menari mengikuti irama musik, itu salah besar teman. Liukan sobat otan ini sebenarnya adalah respon terhadap gerakan yang dianggap sebagai ancaman. Satu lagi kelebihan sobat otan ini yang membuatnya masuk dalam daftar hewan melata yang paling membahayakan. Yap, semburannya. Saat merasa terancam, selain menggigit, ular kobra juga akan menyemburkan bisanya. Nah, ngomong-ngomong tentang semburannya, ternyata ia tidak sembarangan menyembur loh. Sekarang perhatikan yang satu ini ya. Ayo, ada yang tahu nggak? Kenapa sobat otan ini hanya sesekali menyemburkan bisanya? Padahal dari tadi dia sudah merasa terancam. Jadi, si ular sendok hanya akan menyemprotkan racunnya ketika ia melihat kepala, tepatnya bagian mata. Dia cukup pintar menentukan sasaran yang akan membuat lawannya lumpuh dengan menyemprotkan bisanya ke bagian mata. Kandungan neurotoksin pada bisanya akan menyerang saraf dan dapat membuat mata lawannya mengalami kebutaan. Tatapan matanya yang tajam, lidahnya yang bercabang, taringnya yang berbisa, lilitannya yang kuat. Ih, serem. Teman di rumah takut juga nggak? Tapi ternyata ada loh beberapa sobat otan yang tak takut pada sang ular. Mereka bahkan berani melawannya. Teman di rumah penasaran siapa saja mereka? Beberapa dari mereka berhasil terekam kamera kru liputan si otan. Yuk, cekidot deh yang satu ini.
Kalian pasti kenal dong. Yap, ini dia si garangan. King Cobra mulai menggocek. Garangan sedikit takut tapi penasaran. Iya, garangan mencoba menyerang balik King Cobra. Dan, oh God, ia tergigit King Cobra. Coba Om Editor, di pause gambarnya sebentar. Otan gak salah lihat kan? Anehnya, garangan tidak lemah seperti korban lainnya. Do you know teman? Karena garangan memiliki kulit yang cukup tebal, sehingga King Cobra sulit menembuskan bisanya. Biarpun garangan tidak memiliki bisa, tapi ia punya gigi yang tajam sebagai senjatanya loh. Tuh kan. Garangan mulai menyerang kepala King Cobra. Rasanya ini tidak mungkin. Tapi kita lihat sendiri kan barusan, si ular mematikan itu kalah hanya dengan seekor garangan. Teman, sobat satu ini gak kalah hebat walau tubuhnya mungil. Wah, baru diomongin. Kamu udah cari perkara aja, sob. Sebagai predator Polygofagus, serangga karnivora ini akan memangsa hewan apapun yang lebih kecil, seukuran, dan bahkan lebih besar dari tubuhnya sendiri. Benar-benar jagoan. Kayak ular pucuk yang ada di depannya sekarang nih teman. Wah, kali ini si mantis cukup terkecoh dengan gerak ular pucuk yang lumayan lincah. Tangkapan kaki belalang sembah ini berkali-kali ditepis si ular. Hap! Emang udah rezekinya, sob. Ular pun tak berdaya dalam tangkapanmu. OMG! Serangga ini mulai memakan bagian bawah kepala si ular. Mulut predator ini cukup tajam, teman. Mandibula atau rahang atas berfungsi untuk memotong makanan atau mencabik. Sedangkan rahang bawah yang disebut maksila berfungsi untuk mengunyah makanannya. Habis sudah riwayatmu ular pucuk. Biar tubuhnya bundar, sobat Otan yang satu ini juga tak takut sama ular. Ayo, teman di rumah bisa tebak? Ya udah, nonton ini aja deh. Tunggu. Ngapain sih ular kobra main di sini? Oh iya, dia kan juga butuh kelembapan. Maklum aja, siang-siang gini kan cuaca cukup terik. Terjadi. Coba Om Editor, putar ulang gambarnya lagi. Walah dalah. Entah apa yang merasukimu, sob. Otan sungguh tidak menyangka. Teman, sobat Otan ini adalah kura-kura Brazil. Iya, negara yang terkenal sebagai jagoan sepak bola itu. Ia termasuk hewan omnivora atau pemakan segala. Nafsu makannya juga besar loh. Nggak heran kalau si ular kobra pun disantapnya. Tapi kalau ketemu dengan ular kobra yang lebih besar, Otan yakin kamu yang akan kabur, sob. Iya kan? Kura-kura memang tidak punya gigi, namun mulutnya keras dan kuat seperti paruh burung. Mulutnya ampuh untuk mencengkram dan mencabik mangsanya. Yantong! Tolong! Kamu bukan lagi acting kan, sob? Kalau memang tidak bisa berenang, kenapa berani-beraninya main di air sih? Mana Otan gak bisa berenang lagi. Duh, sob, usaha sendiri ya.
Otan hanya bisa bantu dengan doa. Semoga kamu... Duh, jadi deg-degan nih. Walah, ternyata kamu bisa berenang. Syukurlah kamu gak pakai jurus batu alias tenggelam. Lihat, ia bahkan berusaha terbang keluar dari air dengan kondisi bulu yang basah. Sayapnya yang lebar mempermudah dia untuk terbang. Loh, Kak Jessica sedang apa di sini? Hah? Kakak lagi percobaan ya? Pantesan aja sobat Otan ini mau-maunya nyelup ke air. Lihat Kak, kok bulu si Burhan gak sampai kuyup ya? Bukannya bulu burung hantu itu lembut dan mudah menyerap air? Ternyata teman, bulu si Buffy Fish Owl ini tidak mudah menyerap air. Dia dianugerahi bulu yang berbeda dengan jenis burung hantu lainnya. Kelebihannya ini sangat membantunya ketika ia berburu makanan. Di alam liar, Buffy Fish Owl atau nama latinnya Bubo Ketupu ini biasa memangsa ikan, katak, reptil, atau serangga air. Makanannya ini akan mudah ia dapatkan karena tidak jauh dari habitatnya yang dekat dengan sumber air. Sobat Otan ini termasuk burung hantu berbadan medium. Panjang tubuh Buffy Fish Owl dewasa sekitar 40 hingga 48 cm. Dengan rentang sayap 29 hingga 39 cm. Burung ini banyak ditemukan di pedalaman hutan Asia Tenggara. Sobat Otan yang satu ini memang aktif di siang hari. Matanya yang berwarna kuning adalah tandanya. Kalau owl yang nokturnal atau aktif malam hari, matanya berwarna hitam seperti ini teman. Kalau tadi si burung hantu berusaha terbang saat di air, nah bagaimana dengan burung merpati ya? Ayo Kak, kita uji coba si burung merpati ini. Siap, mulai! Ketika menyentuh air, burung merpati langsung berusaha untuk terbang. Hanya saja, ia tidak bisa terbang tinggi seperti si burung hantu. Merpati hanya mampu terbang di atas permukaan air saja. Lihat teman, bulu si merpati juga lebih basah dibandingkan bulu burung hantu. Ternyata kalau urusan meloloskan diri dari air, si Bubo Ketupu ini masih lebih unggul dibandingkan burung merpati. Sobat Otan yang bermata bulat dan tajam ini adalah burung hantu Bubo sumatranus. Namanya Caca. Bubo sumatranus ini termasuk genus burung hantu terbesar yang ada di dunia loh. Agen Otan meletakkan anak ayam hidup di hadapan mereka. Caca harus melewati rintangan dua kakak agen Otan yang berada di depannya. Apakah Caca bisa melewati rintangan tersebut? Apakah Caca mampu? Caca tampak seksama mengamati anak ayam di depannya. Mungkin ia sedang berpikir bagaimana cara melewati rintangan yang ada di depannya. Ya, cakep! Caca memanfaatkan celah yang ada pada dua agen Otan. Tepat sasaran. Hebat, hebat. Meskipun rentangan sayapnya lebar, tapi sayap Caca elastis dan bisa melalui rintangan tanpa menabraknya. Nah teman, sekarang Otan kenalin sobat kece ini. Nah, kalau si putih ini favorit banyak orang loh. Bahkan siapa sih yang gak tahu kartun yang karakternya diambil dari sobat Otan satu ini? Pangkal pada paruh bebek fungsinya seperti sisir loh teman.
Hal ini berguna untuk menyaring makanan dari air dan tanah. Selain itu, Otan jadi ingat beberapa fakta unik soal bebek loh. Penasaran kan? Yuk kita cekidot! Tenang teman, kolamnya bukan buat Otan berenang kok, tapi buat si bebek berendam air panas. Asik! Agar lebih akurat, Kak Wijil udah siapin termometer untuk cek suhu air. Ini dia nih bintang utamanya, yang siap berendam cantik. Wow, dengan suhu air di atas 50 derajat Celcius, Sobat Otan ini tetap anggun tidak bergeming loh. Faktanya nih teman, kaki bebek itu gak bisa merasakan panas atau dingin loh. Biar lebih terpercaya, sekarang Otan buktiin pakai yang dingin-dingin ya. Lihat es batu seakuarium aja, Otan udah menggigil kedinginan nih Kak Wijil. Ini kok masih mau ditambah es batu lagi, Kak? Oke, sekarang kita cek suhu airnya ya teman. What? 1 derajat? Ini sih Otan bakal flu berat kalau dicemplungin ke situ. Hancur. Waduh sob, kaki kamu beneran sesakti itu nggak ya? Oke deh, kita buktikan bersama-sama. Gila bener. Sobat Otan ini sama sekali nggak bereaksi apa-apa loh teman. Cakep. Fakta pertama, terbukti berhasil. Ternyata kaki bebek tidak bisa merasakan panas atau dingin karena tidak adanya pembuluh darah dan sistem saraf. Walaupun pada kaki dan selaputnya nampak terlihat urat halus, tapi darah tidak dialirkan sampai pada kakinya. Jadi, kaki Sobat Otan ini gak bisa membedakan, bahkan ngerasain panas dan dinginnya air saat ia berenang. Gile bener! Nah, ini dia nih fakta unik bebek selanjutnya. Bulu bebek itu sama halnya dengan jas hujan. Yaps, anti air. Coba deh kita lihat yang satu ini. Wih, keren kan? Saat disiram air, bulir-bulir air yang jatuh tidak meresap ke dalam bulu bebek. Benar-benar magic. Hats, tapi ini bukan sembarang magic ya teman. Walaupun bebek menghabiskan waktu di air untuk berenang, tapi bulu bebek punya kelenjar minyak yang dapat membuat badannya tetap kering. Si kelenjar ini juga yang membuat bebek tetap hangat meski cuaca atau air dalam keadaan dingin. Jadi, Sobat Otan ini anti keriput dan lepek jika lama di air. Tetap cantik dan anggun ya, Shay. Cuaku.